What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, buat teman-teman di sini yang masih belum mengenal gue adalah Rio Gandhi. Gue merupakan official seller mentor Shopee Indonesia dan juga merupakan e-commerce and social media consultant. Jadi teman-teman di sini salam kenal, oke? So jadi di video ini bakal menarik banget buat teman-teman di sini karena gue akan membahas mengenai 5 bisnis modal kecil tapi menguntungkan. Dan nomor 3 sampai 5 itu tanpa modal. Wah, jadi ini bakal menjawab banget buat teman-teman di sini yang pengen berbisnis dengan modal kecil tapi menguntungkan atau tanpa modal nih. Ini mau gue bahas nih. Kenapa dalam bentuk PPT? Ini menarik banget. Jadi gue ingin teman-teman di sini lebih memahami dan mendapatkan gambaran secara detailnya seperti apa mengenai apa yang akan gue jelaskan nanti mengenai bisnisnya apa. Jadi ini bakal helpful banget buat kalian dan jangan lupa untuk like dulu teman-teman. Dan semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kalian mengenai yang teman-teman di sini pengen memulai untuk bisnis atau pengen nambah bisnis baru. Semoga berguna ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi di sini gue akan bahas mengenai 5 ide bisnis yang tadi gue sebutkan tanpa modal dan modal minim tapi menguntungkan. Jadi emangnya ada ya bisnis dengan modal kecil bahkan tanpa modal? Tentu saja ada teman-teman, apalagi di era digital seperti ini. Nggak ada yang tidak mungkin di era digital, karena di era digital ini banyak banget membuka peluang-peluang baru untuk pembisnis, ya pembisnis baru. Jadi apa aja nih? Jadi yuk, siapkan buku catatan kamu, karena mungkin saja 5 ide bisnis ini dapat mengubah hidup kamu untuk mendapatkan cuan atau pendapatan tambahan. Let's go! Jadi definisi modal minim tentu saja berbeda-beda setiap orang ya. Jadi gue nggak bisa bilang nih kayak modal minim buat orang-orang tertentu ternyata modal minim itu 10 juta, modal minim itu ternyata 15 juta, itu definisinya beda-beda. Cuman di sini gue mematok ini range-nya di 1 sampai 5 juta rupiah ya untuk modal minimnya. Kalau misalnya teman-teman di sini menurut kalian modal minim itu 20 juta, ya fine-fine aja. Tapi di sini gue hanya menekankan modal minimnya itu di range 1 sampai 5 juta saja. Kalau tanpa modal ya modal nol. So teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya teman-teman di sini untuk like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video seperti ini. Apalagi gue sampai membuat PPT ini khusus untuk kalian. Jadi yuk like dulu, jangan pelit like, jangan lupa share dan komen juga. Tapi yang paling penting itu like teman-teman. Yuk like dulu, yuk. Gue tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you udah like. Kita lanjut ke pembahasannya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah bisnis mie instan. Modalnya minim. Emang apa sih yang dimaksud dengan bisnis mie instan? Kalian tahu lah mie instan itu apa yang kalian bisa temuin di supermarket atau di warung-warung atau toko kelontong. Mie instannya yang seperti itu ya. Jadi untuk bisnis mie instan sendiri, jadi kamu tahu dong, bisnis mie instan ini kamu bisa menjual kembali mie instan yang sudah kamu masak kembali. Jadi mie instan di sini kalian bisa jadiin bisnis yang kalian udah masak kembali. Jadi teman-teman beli mie instannya, teman-teman masak lagi mungkin dengan variasi kalian atau mungkin bisa dijual seperti di ropang-ropang tuh kayak gitulah ya. Kalian masak kembali dan ini bisa dijadikan bisnis yang profitable, sangat-sangat cuan teman-teman. Karena banyak sekali pembisnis-pembisnis yang lumayan sukses atau bahkan sukses lah ya, hanya menjual mie instan aja dimasak kembali. Pelanggannya bisa sampai ratusan orang, ribuan orang yang datang terus setiap hari. Nah ini makanya mie instan ini sangat cuan banget teman-teman. Apakah modalnya minim? Tentu saja minim. Teman-teman bisa cek lah ya harganya berapa sih kalau di supermarket gitu mie instan. Nah jadi mie instan yang kamu bisa beli dengan harga 2.000-an dan dapat kamu jual kembali dengan harga 5.000 sampai 10.000. Bahkan ada yang jual sampai 12.000, 15.000 tergantung keunikan kalian memasak mie instan tersebut tuh seperti apa. Tapi yang pastinya kalian mie instan sendiri tuh kalian dapatkan di harga 2.000-an. Ya kan belum termasuk minyak, gas, dan sebagainya lah ya. Cuma kita nggak hitung di sini. Tapi intinya kamu bisa profit 100% dari bisnis ini. Jadi kalian bisa hitung sendiri lah ya kalau misalnya mie instan itu modalnya berapa, 2.000-an. Lalu untuk gasnya gimana, minyaknya gimana, dan sebagainya lah ya. Lalu kalian bisa jual di 5.000 sampai 10.000 atau mungkin di 12.000 ke atas, 15.000, 20.000. Ya itu terserah kalian yang punya bisnis. Tapi intinya kamu bisa profit 100% dari bisnis mie instan ini. Yang kedua, bisnis konten kreator. Ya, gue tau banget lah ya konten kreator seperti apa. Ya seperti gue ini. Gue ngomong ke teman-teman di sini di YouTube, di sosial media, ini konten kreator. Apakah ini bisnis? Tentu saja ini bisnis teman-teman. Tergantung kalian mau dibawa konten kreator kalian nih mau dibawa ke arah mana. Apakah ke arah bisnis atau bukan. Tapi intinya konten kreator ini adalah bisnis menurut gue karena menghasilkan juga dari sini teman-teman. Karena modalnya juga termasuk minim. Konten kreator merupakan bisnis teman-teman. Kamu bisa mendapatkan uang dari membuat konten. Uangnya dari mana? Dari paid promotion, dari AdSense YouTube, mungkin dari brand deals, atau mungkin kalian bisa mempromosikan bisnis kamu yang lain atau menjual produk kamu yang lain atau menjual merchandise kamu, itu juga bisa. Dan intinya tetap menghasilkan cuan atau mendapatkan uang. Kenapa bisnis konten kreator ini bisa dibilang modalnya minim? Kita bahas ya.
Jadi modal minim di sini adalah kamu hanya memerlukan handphone dan beberapa alat editing lainnya seperti lampu, mikrofon, dan sebagainya. Tapi paling penting tuh lampu dan mikrofon. Supaya apa? Supaya lampu, supaya lightingnya bagus, terang, mikrofon supaya suaranya jelas. Nah, aplikasi editing sudah banyak banget ya. Banyak banget yang gratis juga teman-teman. Bahkan kalian bisa edit di handphone. Gue sendiri banyak banget melihat di sosial media itu banyak orang yang edit video itu di smartphone-nya aja melalui aplikasi gratis dan editannya bagus-bagus. Jadi kayaknya gue rasa untuk aplikasi editing ini udah banyak banget yang gratis dan mudah banget didapatkan dari handphone, di PC atau laptop udah banyak banget yang gratis. Jadi bisa digunakan nih. Nah, ngomongin soal lampu dan mikrofon, biayanya berapa sih kalau misalnya jadi content creator? Kita bahas. Jadi untuk mikrofon sendiri ini harganya cuma 10.000 untuk modelan seperti ini. Ada banyak sekali jenis modelnya ya teman-teman, tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa ya. Jadi bukan cari yang paling bagus, tapi kebutuhannya kamu dulu saat ini. Jadi kalau misalnya mau cari yang mahal banget pun ada, sampai puluhan juta. Cuman kita lihatlah dari efisiennya, apakah udah butuh atau belum, apakah penting banget atau belum. Jadi ya 10.000 pun sudah dapat teman-teman ya. Jadi 10.000 pun udah dapat teman-teman, kurang dari 10.000 ya ini jacknya. Teman-teman bisa cari di marketplace lah. Itu harganya udah murah-murah banget. Lalu untuk lampu sendiri, teman-teman bisa pakai ring light atau mungkin lampu-lampu lainnya. Atau mungkin kalau mau kalian pakai bohlam juga bisa. Pokoknya ini simple lah. Nah untuk ring light sendiri ini namanya ring light. Itu harganya kurang dari 100.000. Udah banyak sekali jenis modelnya. Dari harganya ratusan ribu sampai jutaan juga banyak. Tapi untuk yang modelan seperti ini di bawah 100.000 juga udah banyak banget. Nah ini bisa dipakai nih untuk jadi lighting atau lampu sorotan supaya pencahayaan kalian tuh bagus ketika buat video. Untuk handphone sendiri, ya gue tau banget teman-teman pasti udah punya lah ya. Teman-teman mungkin menonton video gue ini lagi di YouTube, di handphone kalian, mungkin lagi rebahan atau mungkin lagi duduk atau mungkin lagi di laptop atau komputer. Tapi pasti teman-teman di sini punya handphone untuk digunakan sehari-hari. Nah, handphone tersebut bisa dipakai nih teman-teman untuk merekam video kamu. Jadi kamu hanya membutuhkan aksesoris tambahan seperti lightning dan mikrofon aja. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya pengen jadi content creator silahkan. Jadi untuk aksesorisnya yang diperlukan adalah itu ya, handphone, smartphone, semua orang pasti udah pada punya. Lalu mikrofon, lalu lighting ya. Jadi itulah. Jadi silakan cari mikrofon sesuai dengan kebutuhan kamu dan lampu sesuai dengan kebutuhan kamu juga. Silakan. Dan gue juga ada berita gembira buat teman-teman di sini karena akhirnya gue membuat kelas perdana gue di Jakarta, kelas offline itu di tanggal 10 September 2022 di jam 2 sampai jam setengah 4, 1 jam 30 menit. Lokasinya di Jakarta Barat di Grogol. Jadi kita akan membahas mengenai store optimization for boost traffic and sales. Intinya kita akan membahas mengenai optimasi toko produk supaya penjualan kita bisa meningkat dan traffic pengunjungnya juga bisa meningkat. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau daftar silahkan ke sini ya. Dan untuk benefitnya bisa dibaca di sini dan silahkan yang mau daftar bisa langsung ke sini ya. Oke? Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman di sini yang menonton video ini lewat dari tanggal 10 September. Bisa tetap di chat. Kali aja ada kelas-kelas offline atau kelas-kelas online atau webinar-webinar lainnya, silahkan di chat aja teman-teman. Karena nggak menutup kemungkinan akan ada kelas-kelas lainnya. Jadi silahkan nih yang mau ya, yang mau daftar tuh silahkan. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, bisnis jasa titipan. Ini juga modalnya minim. Emang jasa titipan tuh seperti apa sih bisnisnya? Mau gue bahas nih. Jadi untuk kamu yang suka keluar kota atau keluar negeri, kenapa kamu tidak coba untuk bisnis just tip? Bisnis just tip nih. Jadi buat kamu yang suka keluar kota atau keluar negeri, kamu bisa nih open just tip. Ya, kalian tahu lah ya just tip itu seperti apa. Atau mungkin yang belum tahu. Intinya nih ya, kita bahas. Kamu bisa menjual produk-produk ciri khas atau yang hanya bisa didapatkan dari kota tersebut aja. Nah, mulai dari fashion, cenderamata, dan sebagainya. Kadang ada orang yang pengen membeli produk atau cenderamata atau produk-produk ciri khas yang ada di kota tersebut atau di luar negeri lah. Nah, itu banyak banget teman-teman. Nah, buat kalian yang sedang keluar kota atau keluar negeri, kenapa kalian tidak buka just tip? Kali ini kalian bisa dapatkan cuan tambahan padahal kalian lagi jalan-jalan. Kenapa di sini gue taruhnya modalnya minim? Kan kadang teman-teman nggak harus ya, kayak mungkin bisa naik kereta, itu kan kereta juga nggak terlalu mahal. Atau mungkin tiket pesawat yang nggak terlalu jauh. Nah, itu kan juga masuk ke range 1-5 juta juga ya teman-teman ya. Jadi, nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman di sini pengen open just tip untuk menjual produk-produk yang ada di sana. Yang keempat, bisnis dropship tanpa modal. Ini udah sering banget gue bahas di channel gue karena gue ngebahas soal jualan online. Jadi bisnis ini udah sering banget gue bahas ya. Dimana kalian bisa bantu jual produk dari supplier dan kalian akan mendapatkan keuntungan dari menaikkan harga produk tersebut. Contohnya nih ya, misalnya nih dompet, harga supplier harganya 50.000, terus kalian jual di harga 65.000, kalian jual kembali, bebas, jual di sosmed, jual di marketplace juga boleh, atau dari mulut ke mulut juga boleh. Lalu kalian akan mendapatkan keuntungan 15.000 dari 65.000, dari harga jual kalian dikurang 50.000, dapat profit 15.000. Belum dikurangi biaya lain-lain ya.
Lalu keuntungan yang kamu dapatkan ini dari dropship. Nah, buat teman di sini yang pengen belajar dropship lebih banyak, lebih luas, atau mungkin pengertian dropship seperti apa, teman-teman bisa cek di video-video gue lainnya di YouTube gue, karena udah banyak banget gue ngebahas soal dropship, soal jualan online. Gak cuma dropship, reseller, impor, lalu brand sendiri, atau cara naikin penjualan, cara naikin traffic, itu udah banyak sekali di YouTube gue. Bisa dicek kalau misalnya teman-teman di sini adalah penonton baru gue. Jadi bisa dicek tuh video-video gue lainnya ya. Yang kelima, terakhir, bisnis produk digital tanpa modal. Waduh, emang iya nih tanpa modal? Kita cek ya, emang produk digital tuh seperti apa teman-teman? Jadi untuk produk bisnis digital ini, bisnis ini unik banget ya, dimana kalian tidak memerlukan modal, akan tetapi kalian hanya membutuhkan skill untuk menjual produk digital tersebut. Jadi produk digital ini adalah produk non-fisik yang kalian tidak bisa sentuh, tidak bisa kalian pegang, jadi bentuknya digital. Nah ini kalian bisa dapatkan kalau misalnya kalian punya skill. Nah emang kayak gimana sih skillnya tuh? Ini hanya sebagai contoh aja ya teman-teman ya, karena produk digital tuh ada banyak sekali, cuman gue kasih kalian di 4 contoh ini aja. Jadi ada template desain, ada course online, ada template PPT atau PowerPoint, lalu yang terakhir ada jasa editing. Masih banyak lagi yang lain teman-teman, cuman di sini gue kasih contoh 4 ini aja. Jadi teman-teman bisa menjual produk dengan non-fisik atau tidak berfisik karena melalui digital. Tentu saja tanpa modal, karena kalian hanya membutuhkan modal skill aja teman-teman. Karena ini modalnya 0 teman-teman. Yang penting kalian punya skill. Ya modal-modal inilah kayak mungkin komputer atau laptop atau mungkin handphone. Ya itu kan bukan dibilang modal juga ya teman-teman ya. Tapi kan lebih kayak emang itu kalian pakai sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita ngomongin modal HPP untuk produk ini aja, ini nggak ada, 0 modalnya. Ya kecuali kalian ngelakuin advertising atau iklan ya. Tapi itu nggak bisa dibilang modal juga karena itu bilangnya budget marketing. Jadi bukan modal juga sih. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen mempunyai atau menjual produk digital, boleh-boleh aja karena ini modalnya 0. Mantap. Jadi ada template desain, course online, template PowerPoint, atau jasa editing. Jadi manfaatkan skill atau kemampuan yang kalian punya untuk dijual nih di digital. Karena sekarang udah banyak banget orang yang membutuhkan produk-produk digital seperti ini. So, jadi teman-teman mau bisnis yang mana nih? Dari kelima bisnis tadi gue sebutkan. Dari yang modal minim sampai tanpa modal. Jadi teman-teman tertariknya di bisnis yang mana? Silahkan komen kalau misalnya kalian kayaknya tertarik nih untuk bisnis ini. Atau terima kasih karena sudah membuka wawasan. Karena gue akhirnya jadi tahu nih, oke, gue pengen buka bisnis ini. Silahkan komen nih. Gue akan sangat-sangat senang banget kalau misalnya teman-teman di sini antusiasnya tinggi banget ya. So, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan share. Dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai di detik ini, sampai akhir. Semoga bertambah wawasan kalian dan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengalaman baru. Itu yang penting banget karena gue akan happy banget kalau misalnya teman-teman di sini terbantu untuk memulai usaha atau berkembang bisnisnya atau pengetahuan kalian soal digital melalui channel YouTube gue, Rio Gandhi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk join grup Telegram gue. Kalau misalnya teman-teman di sini pengen mengetahui informasi update mengenai soal jualan online, tips and trick, update-update mengenai marketplace, ya bisa join grup Telegram gue. Lalu kalau misalnya mau beli digital course gue, yang termasuk produk digital ini, bisa kunjungi di desti.store/riogandhi. Di situ ada beberapa kelas online gua mengenai jualan online ya, marketplace. Jadi bisa dikunjungi tuh. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua, @riogandhi_. Sekali lagi gua ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.